Oke, selamat malam teman-teman trader semua. Pada malam hari ini ya, kita akan webinar lagi dan pada saat ini saya tidak ditemanin sama beberapa teman-teman karena memang ada beberapa kesibukan. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan webinar khususnya untuk di prediksi ataupun peluang market emas di pekan ini atau di minggu ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada minggu lalu atau pekan yang lalu kita sempat ngobrol ya mengenai market emas berpotensi untuk naik, dan pada hari Jumat kemarin sampai hari Senin ini market sudah lumayan tinggi ya harganya. Dan seperti apakah peluang untuk market emas ke depannya ya. Jadi thank you untuk teman-teman semua yang bergabung pada malam hari ini. Dan saya yakin juga ada beberapa teman-teman yang nonton video ulangnya ya di YouTube juga, karena saya lihat juga beberapa dari view di YouTube ini sudah mulai meningkat gitu ya. Nah, pada pekan kali ini ya kita mungkin bahas dulu dari materi gold khususnya ya. Oke, bentar ya. Untuk di market gold kita bisa lihat, saya coba buka dulu. Ya, tadi saya udah beberapa kali mencoba untuk membuka data dari analisa di gold, dan tampaknya ya kalau kita biasa lihat di pekan ini ya, ada sangat besar sekali potensi untuk market bisa rebound ya atau kembali naik. Nah, namun sebelum saya sampai ke situ untuk membacakan atau menjelaskan mengenai analisa ataupun prediksi kita pada pekan ini ya, mungkin kita bisa lihat dulu untuk di harian. Jadi untuk teman-teman yang trading di jangka pendek ataupun di harian, kita udah bisa lihat ya, ini tadi udah saya share juga di grup, bahwa pada hari ini area resisten 1 atau area tahanan pertama itu di harga 1852, dan area resisten 2 atau tahanan 2 itu berada di area 1859.65, dan area resisten 3 dalam hari ini ada di 1876, dan area terakhir atau area 4 atau di resisten keempat itu ada di harga 1893. Jadi memang untuk di area sekarang itu sudah masuk ke area selling ya atau area penjualan, dan beberapa mungkin dari teman-teman yang trading like a pro udah ambil posisi sell, dan saya rasa untuk di harga 1859 itu adalah merupakan harga yang cukup ideal untuk teman-teman untuk melakukan transaksi penjualan atau selling. Nah, gimana kalau misalkan nanti malam harganya sudah turun dan koreksi ada di area-area berapa saja untuk kita bisa menanti atau menunggu harga untuk bisa kembali naik. Jadi untuk di area resisten support 1 ya, area tahanan pertama, tahanan bawah pertama itu di harga 1835, dan area resisten support 2, support 2-nya nggak ada ya. Ntar saya edit dulu. Oke, nah ini udah ada. Area support 2 di 1825, dan area support 3 atau tahanan bawah yang ketiga di 1808, dan support 4 di 1791. Nah, jadi kemungkinan besar untuk pada hari ini, jadi jangka pendek ya, kemungkinan besar pada hari ini sampai di market Amerika mungkin akan terjadi koreksi ya untuk di market emas, setidaknya mungkin sampai di area resisten 1, 1852, atau sampai di pivot 1842, dan mungkin terjauhnya bisa sampai di 1825 atau di area support kedua ya, karena kita udah lihat juga beberapa di area koreksi untuk di market emas ini sangat berpotensi untuk koreksi dulu atau area turun ya untuk harian. Dan secara teknikal kalau kita bisa lihat ya untuk di jangka menengah, kalau di jangka menengahnya kita buka coba untuk yang di weekly. Di area weekly justru lebih menarik ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk di minggu ini atau di pekan ini potensi harga memang cenderung untuk naik ya, seperti kita lihat juga di beberapa hari yang lalu, bahwa di beberapa hari yang lalu market emas ini sudah cukup terkoreksi ya. Jadi beberapa minggu kemarin market sudah cukup terkoreksi, dan pada di minggu yang lalu market baru mencoba untuk rebound ya, jadi udah mulai naik, market sudah mulai naik di atas, dan kemungkinan untuk di pekan ini
terjauhnya berpotensi sampai di area resisten 3 ya, ini yang paling terjauh. Jadi area resisten 3 untuk di pekan ini potensinya itu adalah di 1952. Jadi potensi untuk naik sampai di area 1952. Dan yang justru lebih menarik lagi adalah ketika areanya harga pada pekan ini udah mencapai di area-area resisten 1 atau resisten 2, sebaiknya teman-teman untuk antisipasi untuk lebih memfokuskan jangka panjang untuk sell ya. Kenapa kita sampaikan atau saya mengatakan seperti itu ya? Karena kalau kita lihat ya untuk di area-area di mingguan pada pekan kali ini nanti ada saya tambahkan juga beberapa fundamental yang akan kita bahas ya. Dan kalau kita lihat secara tahanan untuk market emas ini bisa kembali naik, tentu market ini butuh yang namanya koreksi dulu ya sebelum naik. Jadi kemungkinan yang akan kita berikan pandangan teman-teman ada beberapa di area resisten 1 atau skenario yang mungkin terjadi, marketnya kemungkinan akan mengejar di resisten 1, 1868 ya, dan kemudian marketnya akan kembali ke area sini ya, atau di area pivot, dan di sini akan kita lihat nanti ya, apakah marketnya bisa naik lebih kencang ya sampai di resisten 2 ataupun resisten 3, atau malah marketnya lebih turun ke dalam ya. Tapi saya sepanjang kita melihat di market emas, bahwa untuk di market emas sendiri ini jika ingin koreksi atau lebih turun lebih kencang ya, saya coba tarik di Fibonacci ya, kemungkinan terbesarnya itu terjauhnya untuk di pekan ini teman-teman bisa antisipasi untuk mengambil posisi sell ya, jika kondisinya udah mulai naik di area, saya coba buat ya, nah ini ya, di area sekitar 1893, 1868 ya, atau mungkin paling terjauhnya 1918. Jadi kalau untuk potensi market untuk bisa koreksi pada pekan kali ini ya, teman-teman bisa antisipasi di harga-harga tersebut ya, 1868, 1893 atau di 1918 untuk teman-teman yang ingin trading jangka menengah. Oke. Jadi jangka menengah itu bisa minggu ini atau mungkin sampai di bulan depan teman-teman bisa hold. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk di secara teknikal untuk di market emas. Karena untuk di market emas ini memang terlihat ya, kalau untuk polanya sendiri, polanya adalah downtrend. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini marketnya sudah turun cukup jauh ke bawah. Dan kemungkinan besarnya ini market hanya sebatas koreksi. Karena kita lihat juga ada beberapa tahanan di area-area ini ya, di area ujung sini. Dan kemungkinan besar ini yang akan mengakibatkan market emas untuk bisa turun sampai di bulan Juli ya, atau di Agustus ya, yang puncak-puncak di market emas ini akan turun atau koreksi ya. Jadi kalau misalkan ini terkonfirmasi untuk turun, maka besar potensi untuk market emas dalam jangka waktu yang panjang akan mengejar di area-area paling bawah ini ya, mungkin sampai terjauh di area 1700 ya, atau sampai di terjauh 1695. Itu yang paling terjauh ya untuk di market gold. Jadi untuk saat ini kita bisa mengasumsikan bahwa untuk saat ini market trend dari market emas adalah bearish atau turun jangka panjang, namun secara jangka pendek atau di jangka menengah ini bisa berpotensi untuk koreksi dulu atau menguat dulu sampai terjauh di area 1908 ya, 1910 ya, itu paling terjauh untuk di market emas. Nah, jadi kalau teman-teman udah dapat gambaran, saya rasa teman-teman udah bisa menyimpulkan ya bahwa di market emas sendiri ini peluangnya justru kalau untuk penurunan ini jauh lebih besar ya terjadi ya. Jadi teman-teman harus pilih ya, potensi kecenderungan untuk market ini momennya apa. Jadi kalau untuk saat ini momen di pekan ini, teman-teman kemungkinan besar ya market ini klimaksnya sampai di hari Rabu. Jadi di hari Rabu ini ada kemungkinan pembalikan. Jadi hari sampai hari Rabu mungkin market emas akan berpotensi naik, dan Kamis dan Jumat itu market bisa turun dan koreksi lebih dalam gitu. Dan teman-teman mungkin bisa lihat ya dari beberapa fundamental atau faktor-faktor yang menjadi penyebab utama dari market emas itu seperti apa sih untuk fundamentalnya. Nah,
Kalau untuk di fundamentalnya sendiri, teman-teman udah bisa lihat juga ya. Tadi ini kita udah share, kita udah bagikan juga ke beberapa teman-teman ya, bahwa untuk di market emas ya khususnya yang berhubungan dengan US dollar, ada beberapa berita yang penting, termasuk yang paling penting adalah FOMC meeting minutes ya. Seperti kita ketahui bahwa FOMC ini adalah pertemuan dari The Fed ya dalam membicarakan mengenai kondisi ekonomi atau kondisi keuangan yang terjadi di Amerika. Dan seperti yang teman-teman tahu, kondisi keuangan atau kondisi ekonomi di Amerika ini sementara lagi tidak baik-baik saja karena inflasi kemarin itu sudah cukup tinggi. Dan seperti yang kita baca-baca di beberapa media juga bahwa di Amerika Serikat ini mengalami yang namanya terancam krisis susu formula untuk bayi ya. Jadi terancam juga untuk susu formula untuk bayi. Jadi di kondisi di Amerika Serikat ini justru akan berdampak buruk ya pastinya. Dan dengan adanya berita-berita FOMC yang akan terjadi ya, ini mungkin saya coba beberapa lihat ya di berita-berita yang terjadi di Amerika Serikat. Saya coba buka. Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, belum ada. Oke, ya, saya udah buka-buka di CNBC, kayaknya belum ada ya yang terkait dengan isu-isu FOMC nanti ke depan. Tapi ini menjadi pertimbangan juga ya setelah teman-teman mungkin lihat di berita-berita dari CNBC atau CNN ataupun di berita-berita ekonomi internasional lainnya bahwa kondisi ekonomi di Amerika Serikat itu lagi kurang baik ya, sehingga ini akan menyebabkan pada pertemuan FOMC yang akan dilaksanakan di hari apa ini? Wednesday 25 hari Rabu ya, berarti pada hari Rabu malam ya, ini akan bisa menyebabkan potensi untuk di market ini bergejolak ya, khususnya untuk di market emas bisa koreksi cukup dalam karena seperti yang kita ketahui kondisi ekonomi memburuk ditambah dengan FOMC yang akan memikirkan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi atau beberapa kebijakan moneter yang akan mereka lakukan, maka yang bisa disimpulkan bahwa market emas akan terancam untuk mengalami koreksi ya, seperti yang tadi kita sudah sebutkan di fundamental tadi, di teknikal tadi ya, bahwa ketika ini bisa koreksi, maka area-area koreksinya itu bisa sampai di area pivot ya untuk di minggu ini 1827 ya, atau mungkin yang terjauhnya bisa sampai di 1805 untuk yang di minggu ini. Jadi untuk teman-teman seperti yang teman-teman lihat juga ya, untuk di market emas ini tentu ketika harganya naik-naik kencang seperti ini ya, marketnya butuh koreksi ya, karena kalau untuk marketnya ingin membentuk yang namanya market trend, maka yang tren terjadi itu biasanya akan kencang dulu di bawahnya ya. Jadi mungkin saya coba kasih gambaran ya, kayak yang daily nih, satu aja. Oke, nah ini menarik nih. Jadi kalau kita kembali ke technical, potensi harga ketika udah break seperti ini, ada kemungkinan besar potensi untuk market bisa kembali ke sini dan untuk menguat kembali ke atas ya, ke area-area ini. Ya, jadi untuk potensi untuk di market emas sekarang yang ingin mengambil posisi penjualan, ini teman-teman bisa mulai dari di beberapa harga ini ya, mungkin di harga sekarang 1861 udah bisa potensi untuk ancang-ancang sell juga di area sini karena udah masuk di kategori area untuk acuan bisa berpotensi sangat besar untuk koreksi ya. Ataupun kalau misalkan marketnya bisa naik lagi sampai di atas ini 1893, ini adalah area-area yang sangat ideal untuk teman-teman melakukan transaksi penjualan ataupun selling ya. Kalaupun untuk area koreksi, teman-teman bisa mengambil area-area terdekat ya, misalkan seperti ini 1834 untuk area tahanan bawah ya, dan area tahanan selanjutnya mungkin di area 1808. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk di peluang kita untuk di pekan ini. Jadi udah mulai dari beberapa fundamental juga, terus untuk FOMC nanti
ini bisa mengakibatkan untuk market emas bisa terkoreksi ya, cuman dalam waktu yang jangka pendek. Oke, jadi memang untuk market ini berpotensi untuk setidaknya bisa menguat dulu ya sampai di harga sekitaran yang saya sebutkan tadi ya, untuk di minggu ini sampai di harga terjauh mungkin di 1910 ya, 1910 atau 1915 lah sekitaran itu. Nah itu. Oke, mungkin dari sini teman-teman yang ingin ada pertanyaan silakan, karena pada hari ini kita nggak terlalu banyak diskusi ya, karena pada hari ini saya cuma sendiri dan tidak ada yang bisa diajak ngobrol ya pada hari ini, tidak ada yang bisa diajak sharing juga. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan di chat saja di bawah. Untuk signal tadi kita udah TP ya, jadi udah TP1 ya pada malam hari ini ya. Coba buka ya. Jadi pada malam hari ini tadi signalnya kita 1862, sempat turun tadi ya 1860. Saya coba buka yang 15. Oke. Oke ya, sempat turun tadi ya 1860 ya, bahkan terakhir terjauhnya 1859,07 ya. Udah terjemput. Jadi ketika ini udah terjemput, berarti signal yang kita berikan pada hari ini udah sampai di taking profit 1 ya. 25 pips ya, atau senilai dengan 22,5 poin ya. Oke. Jadi pada hari ini udah hit untuk signal sendiri capai sekitar 2,5 poin atau 25 pips ya. Jadi untuk di gold signalnya kita tadi rekomendasikan adalah di sell pertama ya, waktu pagi tadi sempat sell meskipun cuma taking profit 1, kemudian taking signal kedua kita masuk dan sekarang udah masuk taking profit pertama, dan semoga ya untuk malam ini marketnya bisa koreksi cukup dalam, setidaknya mungkin mengejar sampai taking profit 2, karena untuk di signal sendiri pengambilan TP ideal adalah di taking profit 2 atau di kisaran 5 poin untuk di transaksi. Nah, tapi kalau untuk secara metode seperti ini ya, seperti yang kita lihat tadi, ini potensinya bisa sampai ke TP3 ya, atau bahkan bisa sampai ke taking profit 4 ya pada malam hari ini. Nah, itu. Karena sudah cukup lumayan jauh juga ya untuk hari ini pergerakannya. Harganya sudah juga sudah cukup lumayan jauh ya. Kalau kita coba lihat ya dari harga low-nya di sini tadi pagi sama terjauh di atas, ini sudah masuk ke range ideal untuk gold ya, 20 sampai 30 poin untuk area koreksi. Nah, itu. Oke, jadi untuk area seperti ini udah sangat oke lah untuk teman-teman bisa ambil posisi sell, dan teman-teman yang sudah ambil posisi di sini ya, teman-teman udah bisa taking profit kisaran 2,5 sampai bahkan mungkin terjauh sampai 10 poin bisa masuk akal ya. Nah, itu. Itu aja mungkin ya penyampaian saya pada malam hari ini. Kalau nggak ada yang tanya, karena waktu juga membatasi, jadi nggak selama waktu webinar-webinar kemarin yang membahas beberapa teknik. Hari ini kita cuma membahas mengenai beberapa analisa saja yang khususnya untuk di pekan depan untuk di market gold. Nanti kita mungkin pikirkan apakah kita akan masukkan juga di analisa seperti euro atau GBP ya. Nanti kita akan coba posting juga atau kita bikin analisanya jika untuk teman-teman banyak peminatnya, karena sejauh ini peminat untuk di market GBP ataupun di market Euro USD itu sangat minim ya, apalagi untuk yang di daerah Makassar ya. Tapi mungkin kita bisa bikin juga ya, siapa tahu mungkin teman-teman ada yang lebih tertarik yang trading di forex ya atau di mata uang ketimbang di komoditi ya. Itu aja mungkin yang penyampaian saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang stay, dan mohon maaf ya sebelumnya karena ada perubahan jadwal yang harusnya kita lakukan di sore hari, tapi akan hari ini kita undur di jam 7 malam karena memang ada beberapa kegiatan atau kerjaan yang memang tidak bisa saya pribadi tunda gitu ya. Dan begitu juga dengan webinar, saya nggak bisa
absen juga karena ada beberapa juga yang sering minta, terlebih pada saat di awal-awal pekan seperti ini ya, mengenai pendapat saya ataupun analisa terhadap market goal di minggu ini. Ya, jadi minggu ini kita berpotensi market masih bisa menguat naik dan kita bisa manfaatkan sell di area-area resisten di weekly-nya gitu ya. Kalaupun terjauhnya kemungkinannya marketnya langsung turun, kita bisa manfaatkan nanti buy-nya kisaran di area support 1 ataupun support 2 di weekly. Dan itu saya rasa mungkin di hari-hari Rabu ataupun di hari Kamis ya, kemungkinan besarnya bisa menyentuh di area support. Itu aja mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak. All the best semua. Nanti kita ketemu lagi di webinar besok. Akan kita bahas beberapa materi. Kalau untuk besok sendiri, saya nggak bisa janji ya. Untuk di besok ada beberapa yang temanin, tapi nanti kita usaha lagi. Ya, itu aja mungkin pada hari ini. Thank you, all the best semua teman-teman. See you. Sampai jumpa ketemu di webinar selanjutnya besok. Kita usahakan akan adakan di sore hari. Thank you, all the best. Ya, bye-bye.